Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mungkin selama kita berinteraksi setahun ini ada kesalahan, mohon bisa diikhlaskan. Yang kedua, ini pertemuan AMDAL ini kita masih ada 3 kali. Setelah kemarin materi pertama disampaikan oleh Prof. Darto ya. Prof. Darto sudah belum, Pak? Mas. Belum, belum, Pak. Oh belum, Prof. Darto belum. Berarti baru Pak Sasongko ya? Iya, betul, Pak. Ya. Jadi mungkin saya melanjutkan yang disampaikan Pak Sasongko, karena beliau adalah Ketua PPLH Undip, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Undip, kemudian Prof. Darto, yang mantan rektor itu juga dulu sempat menjabat sebagai Ketua PPLH. Nah, mungkin Prof. Sas banyak menyampaikan materi terkait dengan kebijakan dan juga eh, aspek legal formal dari AMDAL tersebut. Nah, untuk bagian saya, maka saya akan lebih banyak menyampaikan atau berdiskusi tentang aspek biodiversity di dalam kajian AMDAL. Jadi setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting dan skala besar itu wajib melakukan studi AMDAL. Sehingga beberapa aktivitas proyek yang masuk dalam kategori wajib AMDAL itu sudah diatur, kalau nggak salah ada sekitar 11 proyek yang harus melalui kajian AMDAL. Nah, di dalam AMDAL sendiri itu bisa dibagi menjadi 4 dokumen. Yang pertama adalah kerangka acuan AMDAL atau kerangka acuan analisis dampak lingkungan. Kemudian yang kedua, AMDAL sendiri, analisis dampak lingkungan. Dokumen berikutnya adalah RKL, Rencana Pengelolaan Lingkungan. Dan dokumen terakhir adalah RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan. Karena setiap kegiatan AMDAL ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan, tentunya harus ada upaya untuk meminimalisir dampak yang muncul dari aktivitas atau proyek tadi. Proyek ini bisa kita bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah prakonstruksi, kemudian yang kedua adalah konstruksi, dan yang ketiga adalah operasional. Nah, setiap tahapan tentunya memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan, baik lingkungan abiotik, lingkungan biotik maupun lingkungan sosial. Sehingga di dalam mengkaji sebuah AMDAL itu tentu harus melibatkan banyak expert atau pendekatannya bersifat multidisipliner. Tidak bisa seorang solo karir kemudian dengan disiplin ilmu yang dia miliki akan menyelesaikan sebuah permasalahan lingkungan. Karena permasalahan-permasalahan di lingkungan ini mempunyai kompleksitas yang sangat tinggi sekali. Sehingga pendekatannya harus dari berbagai disiplin ilmu. Kalau kita bagi di dalam AMDAL sendiri itu ada aspek fisik, kimia, baik tanah, air maupun udara. Berarti harus ada orang dari geologi, tanah, struktur batuan. Harus ada orang dari teknik sipil yang dia akan mengkaji terkait dengan cadangan mekanika tanah. Harus ada orang dari fisika atau kimia yang memantau kualitas udara. Harus ada bidang biologi yang nanti dia akan melihat bagaimana rona lingkungan awal dari sebuah ekosistem ya, yang nanti akan diubah menjadi sebuah proyek atau kegiatan. Nah, untuk bagian saya, kebetulan di beberapa penyusunan dokumen AMDAL, kami juga terlibat di dalam aspek biotik ya, biodiversity. Termasuk juga di dalam kegiatan proper. Proper ini adalah sebuah pemeringkatan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan awalnya terhadap perusahaan-perusahaan yang mampu atau peduli pada lingkungan. Jadi di dalam proper itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tingkatannya hitam. Ini yang level hitam ini biasanya diberikan pada perusahaan yang merusak lingkungan. Itu jelas hitam. Yang kedua ada proper merah, biru, merah, biru,
Nah, kalau biru ini sudah menjaga lingkungan. Jadi adalah beyond compliance atau di atas apa namanya? Di atas kewajiban, melampaui kewajiban itu ada proper hijau dan proper emas. Nah, kebetulan saya juga beberapa kali terlibat di dalam penyusunan proper ini ya, terutama untuk aspek biodiversity. Walaupun ada salah satu perusahaan yang pernah saya audit untuk proper, ini ternyata turut berkontribusi terhadap banjir bandang yang ada di Sumatera Utara ya. Waktu itu tahun 2023 saya melakukan kajian biodiversity dan juga lingkungan di, saya sebut saja ini perusahaan PT-nya Aginkot Martabe ya. Ini salah satu Obvitas atau objek vital nasional di mana ini bekerja sama dengan Antam untuk perusahaan emas. Memang di situ lokasi site pabriknya tuh di sebuah pegunungan ya, namanya Batang Toru di Tapanuli Selatan. Itu memang kawasan seluas mungkin ada kalau ribuan hektar itu sudah habis hutannya dan sudah berubah menjadi lahan terbuka ya. Karena memang untuk mengambil emas itu kan harus dilakukan land clearing, menghabiskan vegetasi yang ada di situ, kemudian lapisan topsoilnya di blasting atau diledakkan, baru di bawahnya terdapat singkapan yang berisi lapisan yang mengandung emas. Nah, ternyata ini dampak dari hilangnya vegetasi di Batang Toru tadi menimbulkan sebuah bencana yang luar biasa di Sumatera Utara terutama. Dan setelah diidentifikasi ada kurang lebih 12 perusahaan yang berkontribusi terhadap munculnya banjir bandang tersebut. Nah, tentunya pada saat mereka sebelum beroperasi itu kan sudah menyusun kajian AMDAL juga. Nah, masalahnya di dalam RKL atau RPL itu mereka mentaati enggak? Ada enggak pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait terhadap konsekuensi ataupun apa namanya? Ya konsekuensi dari kegiatan penambangan tadi. Itu sebenarnya di dalam RKL itu sudah detail sekali. Perusahaan harus melakukan kegiatan apa untuk melindungi itu. Yang kedua adalah tadi ya, AMDAL ini bersifat mandatori, artinya wajib dilakukan bagi usaha yang mempunyai skala besar dan menimbulkan dampak penting. Kalau Bapak Ibu muka usaha industri tahu yang menghasilkan produksi sekitar 50 kg per hari, tentunya juga tidak ada dampak penting dan skala besar yang harus diikuti ya. Tapi tetap harus melakukan kajian lingkungan dalam bentuk yang lain, mungkin bentuknya menjadi UKL atau UPL. Nah, saya masuk ke bidang kami yang terkait dengan kajian AMDAL untuk aspek biodiversity ya. Jadi sebelum industri itu mulai akan dibuka, maka ada beberapa tim yang diterjunkan. Salah satunya adalah tim biologi, salah duanya ada tim sosial ekonomi, ada tim kesehatan lingkungan masyarakat, ada tim tadi ya dari teman-teman engineer, ada tim dari mungkin eh, yang melihat bagaimana akuifer tanah, cadangan air tanah, dan sebagainya. Nah, dampak biologi ini adalah perubahan terhadap komponen hayati yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Seperti kita ketahui bahwa setiap alih fungsi lahan itu selalu mengambil sebuah ekosistem yang bersifat alami. Ekosistem alami ini bisa berupa hutan primer, bisa berupa sebuah danau, bisa berupa kawasan di pesisir. Sehingga dampak dari aktivitas tadi tentu akan memberikan tekanan atau gangguan atau bahkan pencemaran terhadap ekosistem yang asli tersebut. Maka di awal kajian AMDAL akan dilakukan penyusunan baseline atau kondisi awal dari sebuah ekosistem ya, terkait dengan keanekaragaman hayati yang ada di
kawasan tersebut. Nah, biasanya kita melakukan pada dua kelompok besar ya. Yang pertama adalah untuk flora, yang kedua adalah untuk fauna. Kita akan membuat atau menyusun data baseline tentang keanekaragaman hayati flora. Ya, misalnya katakan suatu kawasan seluas 100 atau 1000 hektar. Kita mengambil cuplikan atau sampel, karena nggak mungkin kita melakukan sensus. Sensus itu ya mengidentifikasi satu persatu pohon atau hewan yang ada di situ. Karena itu akan memakan waktu yang cukup dan biaya yang cukup banyak. Sehingga kita yang dilakukan adalah membuat sampel atau peta contoh atau perwakilan. Nah, untuk pohon ini kita membuat plot namanya ya, dengan ukuran 10 kali 10 meter. Nah, dalam plot 10 kali 10 itu kita identifikasi ada pohon apa saja. Lalu apa yang disebut dengan pohon? Pohon itu adalah sebuah tanaman yang mempunyai batang keras dengan diameter setinggi dada itu lebih dari 20 cm. Jadi kalau diameter setinggi dada kita ya, atau namanya DBH, itu kalau belum ada 20 cm maka dia tidak dikatakan sebagai pohon. Itu di situ kita hitung, kita identifikasi jenisnya apa, jumlahnya berapa. Nanti kalau yang strata semak, ya, semak itu adalah sama tapi pohon berkayu tapi diameternya di bawah 20 cm itu semak. Lalu ada strata rumput. Nah, kalau rumput nanti kotaannya itu 1 kali 1 meter. Jadi kalau pohon 10 kali 10, kalau semak itu 5 kali 5, kalau rumput 1 kali 1. Nah, semakin banyak peta yang kita identifikasi, kita analisa, maka itu semakin bagus. Jadi dianalisanya apa namanya? Ya kalau kawasan 100 hektar misalnya ya jangan hanya satu plot. Nah, itu ada aturannya adalah minimal 10% dari luas kawasan. Dan plotnya juga diletakkan secara acak. Acak itu apa? Random. Random itu apa? Acak ya tidak selesai-selesai. Random itu acak itu adalah setiap anggota populasi punya prosentase yang sama untuk terambil sebagai contoh. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan kajian pada suatu kabupaten, mau meneliti tentang bagaimana pendapatan per kapita dari satu kabupaten. Nggak mungkin kalau sensus, habis waktunya. Makanya dibuat peta atau sampel contoh. Kalau acak berarti semua kakak yang ada di satu kabupaten tadi punya kesempatan yang sama untuk terambil. Kalau Anda milih yang kaya-kaya, yang rumahnya besar mewah, itu bukan random. Randomnya apa? Biasa dengan cara mungkin mengacak nomor rumah, mengacak apa namanya eh, nama kepala kakak itu bisa. Itu random ya. Ada lagi namanya stratified random sampling. Jadi distratakan dulu, dibuat level yang berpenghasilan di atas 10 juta per bulan. Kemudian yang berpenghasilan 5 sampai 10, 1 sampai 5 juta. Nah, di dalam masing-masing strata tadi baru di random atau diacak. Itu namanya stratified random sampling. Ada lagi namanya snowball sampling. Snowball itu kan kayak bola salju toh. Bola salju itu kalau digelindingkan dari atas kan makin ke bawah makin besar. Nah, itu sama tekniknya. Jadi tanya bupati dulu. Bupati nanti bupati akan merekomendasikan mungkin kepala dinas apa ya, dinas pendapatan daerah atau dinas penanaman modal. Jadi ada dua kepala dinas. Nanti kepala dinas tadi akan merekomendasikan sampel berikutnya mungkin di camat, camat mana. Camat merekomendasikan ke desa tambah banyak sampai akhirnya pada level rumah tangga.
Tadi kembali ke sampling yang untuk flora fauna, itu untuk tumbuhan dengan cara seperti itu. Nanti ada sebuah tools atau rumus yang dipakai untuk menghitung keanekaragaman hayati ya. Namanya indeks Shannon-Wiener. Ada banyak sih indeks, ada Margalef, ada Simpson, tapi yang sering dipakai adalah indeks Shannon-Wiener. Mungkin di pertemuan besok saya akan mensimulasikan kepada Bapak Ibu bagaimana cara menghitung keanekaragaman hayati. Nanti saya berikan data-data kami waktu di lapangan, nanti silakan dihitung, kemudian ketemu. Nah, di dalam indeks Shannon-Wiener ini, itu ada nilai yang muncul. Jadi rumusnya adalah sigma P ln PI. Yang harus kita ambil datanya apa? Yang pertama adalah jenis tanaman atau jenis spesies yang ada di situ. Jenisnya apa? Misalnya saya contohkan di mangrove, ada ketemu Rhizopora apiculata, spesies. Yang lain ada Rhizopora mucronata, ada Avicennia marina, Soneracia alba, Silocarpus, atau Rubuguera. Nah, masing-masing spesies tadi Anda hitung, jumlah individunya berapa? Ada 3, mungkin ada 7. Nah, itu dari situ nanti Anda masukkan ke dalam rumus tadi, indeks Shannon-Wiener tadi ya. Bisa dilakukan secara manual dengan cara membuat rumus di Excel. Tapi ada juga software yang bisa dipakai, namanya PAST itu bisa langsung Anda input nilainya, Anda input datanya, nanti keluar nilai indeksnya. Nah, kalau indeksnya kurang dari 1, itu mengindikasikan terjadi pencemaran yang cukup berat di kawasan tersebut. Jadi kalau kita hitung di dalam laporan baseline awal, itu idealnya nilainya harusnya di atas 3. Artinya belum terjadi pencemaran di situ. Belum terjadi gangguan dari aktivitas antropogenik atau manusia yang ada di situ. Kalau nilainya antara 1 sampai 3, berarti ada tekanan yang bersifat ringan. Nah, di situ berarti bisa ketahuan bahwa ekosistem yang akan dipakai untuk proyek itu masuk dalam kategori yang mana. Masuk kategori di dalam cemaran sedang, ringan, atau berat. Untuk hewan bagaimana? Ya sama sebenarnya, tapi cuma hewan, fauna ini tidak semua diambil. Kalau saya ke lapangan, itu yang saya ambil biasa dari kelompok mamalia, kemudian kelompok aves atau burung, kelompok reptil dan amfibi atau herpetofauna, dan kelompok beberapa serangga yang mempunyai fungsi ekologi yang cukup signifikan. Saya akan mengambil kupu. Kupu ini karena menjadi indikator untuk sebagai serangga polinator. Jadi dia membantu penyerbukan. Saya akan mengambil juga dari kelompok capung. Kenapa yang diambil capung? Karena capung ini bisa dipakai sebagai indikator untuk kesehatan ekosistem akuatik. Kenapa kok bisa gitu? Karena capung ini di dalam proses metamorfosisnya ya, dia akan mengalami metamorfosis, dia akan bertelur di air. Kemudian larvanya menetas dan tinggal di dasar perairan sebagai hewan makrobentos. Nah, larva Odonata atau capung ini mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi terhadap perubahan kualitas air. Kalau airnya tercemar, dia akan mati. Kalau airnya kualitasnya bagus, dia akan tumbuh dengan baik, kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah capung dewasa. Nah, kalau di suatu lingkungan banyak terdapat capung, berarti bisa diasumsikan bahwa perairan di tempat tersebut mempunyai kualitas air yang bagus. Makanya di daerah-daerah yang ada di hulu ya, di hulu sungai itu biasa capungnya banyak. Karena kualitas airnya masih bagus. Dan larva tadi akan hidup menempel di batu-batuan ataupun perakal yang ada di dasar sungai. Semakin ke hilir, yang dijumpai bukan capung, yang banyak adalah cacing dari kelompok tubifax. Ini juga indikator juga. Tapi kalau tubifax-nya banyak, mengindikasikan kualitas airnya sudah tercemar. Sehingga yang banyak tubifax.
Nah, itu kenapa yang saya ambil adalah untuk kelompok-kelompok itu. Baik, saya lanjutkan ya. Ini baru dapat berapa ini? Dua slide. Salah satu dampak dari pembangunan itu adalah kita selalu apa namanya mempunyai konotasi ya. Kalau yang namanya dampak itu mesti selalu negatif. Padahal dampak positifnya juga banyak. Karena pembangunan ini sebenarnya kan bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia, mensejahterakan kehidupan manusia. Tapi dalam proses pembangunan sendiri terjadi ekstraksi yang luar biasa terhadap pengambilan sumber daya alam, deplesi terhadap keanekaragaman hayati, ekstraksi mineral, ekstraksi terhadap sumber daya air yang berlebihan tentu memberikan dampak yang negatif pada lingkungan. Ya, tentunya dampak tadi harus dikelola. Kenapa kalau tidak dikelola ya akan menimbulkan kerusakan ya. Kalau kita kembalikan ke apa namanya pola hubungan manusia dengan alam di awal kehidupan atau peradaban kita, sebenarnya manusia ini cukup harmonis dengan alam ya. Kalau Anda mungkin banyak membaca tentang bagaimana dulu orang mempunyai kepercayaan animisme, dinamisme, mereka menganggap bahwa batu ini mempunyai nyawa, pohon mempunyai nyawa, sehingga setiap mereka mau mengambil sesuatu dari alam itu mereka melakukan ritual, melakukan izin. Jadi sebenarnya orang dulu itu sudah punya etika lingkungan yang cukup tinggi. Lalu terjadilah penemuan-penemuan teknologi di abad ke-17-18, di mana dunia barat menemukan mesin uap, mesin cetak, kemudian telepon, radio, dan sebagainya. Mulailah di situ pembangunan besar-besaran yang mengekstraksi sumber daya mineral, mengambil bahan bakar fosil untuk pembangunan tadi. Sehingga muncullah kerusakan pada alam secara masif. Akhirnya orang mulai sadar kalau dengan pola pembangunan seperti ini, maka kerusakan bumi ini akan cepat terjadi. Akhirnya di tahun 78 negara-negara ini bersepakat untuk melakukan konferensi yang disebut dengan konferensi Stockholm, di mana dari situ mereka menghasilkan sebuah kesepakatan namanya Our Common Future. Di dalam buku Our Common Future inilah muncul istilah Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan yang sampai sekarang sudah di apa istilahnya dibagi menjadi 17 tujuan TPB ya, tujuan pembangunan berarti ada 17. Silahkan nanti dicari ya, mungkin pengentasan kemiskinan, pemelihara sumber daya air, peningkatan kesejahteraan manusia, kemudian melihara ekosistem darat, terestrial, laut, dan sebagainya. Lalu diikuti dengan kesepakatan berikutnya di tahun 92, itu ada namanya Earth Summit atau KTT Bumi yang dilakukan di Rio de Janeiro, Brasil, di mana di situ menghasilkan kesepakatan namanya Agenda 21. Isinya adalah bagaimana menyongsong abad 21 ini, manusia akan melakukan adaptasi terhadap pembangunan yang ada di negaranya masing-masing. Kemudian diikuti dengan protokol Kyoto, di mana di situ dihasilkan kesepakatan untuk perdagangan karbon. Jadi negara-negara yang mau melestarikan hutannya, di mana hutan ini mampu menyerap karbon cukup besar, akan diberi kompensasi oleh negara yang menghasilkan karbon, atau dalam tanda petik negara industri. Ya tentunya ada negara yang sepakat, ada yang menolak, termasuk Amerika ini sebagai salah satu negara yang menolak. Karena mereka akan membayar mahal terhadap karbon yang dihasilkan. Namanya CDM ya, Clean Development Mechanism. Kemudian diikuti kesepakatan berikutnya yaitu Bali Roadmap yang diadakan di Bali tahun 2007.
lalu dihasilkan juga kesepakatan terakhir adalah Paris Agreement. Jadi itu upaya-upaya untuk melestarikan atau melindungi bumi dari berbagai kerusakan karena dampak negatif dari pembangunan. Nah, di dalam AMDAL sendiri, pengelolaan dampak ini bertujuan untuk mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Tadi caranya tadi membuat RKL tadi. RKL misalnya gini, bahwa pada saat prakonstruksi ini akan terjadi mobilisasi alat-alat berat. Lalu dikelola dengan cara bagaimana? Contohnya misalnya dengan cara membatasi kecepatan truk pada 30 km per jam, melakukan penyiraman secara berkala, memberikan tutup pada truk yang mengangkut material. Itu contoh-contoh pengelolaan lingkungan. Kita punya data rona lingkungan awal ya tentang kekayaan biota di kawasan tersebut, maka kita akan apa istilahnya membuat nursery atau pembibitan. Tadi kan pohonnya ditebang itu. Nah, kita membibitkan terutama spesies-spesies yang endemis, kita simpan dalam bentuk apa ya kebun benih, kemudian kita apa namanya kita lakukan budidaya. Nanti pada saat suatu kawasan tadi sudah selesai diambil isinya mineralnya, ya harus dilakukan landfill, diisi dengan tanah lagi, kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman yang tadi sudah kita biakkan di nursery. Tentunya, tapi di prakteknya saya melihat beberapa kawasan pertambangan yang di Kalimantan kemarin itu melakukan pengelolaan dengan cara menanam tanaman-tanaman yang mudah tumbuh. Contohnya misalnya dengan akasia atau sengon. Padahal secara ekologi, akasia ini tanaman yang boros air. Sengon merupakan tanaman yang tidak bisa menjadi habitat bagi berbagai burung atau aves ya. Karena mereka tidak punya buah yang bisa dimakan oleh beberapa jenis hewan. Ya, apalagi mereka kalau dengan pola seperti itu yang terjadi adalah penanaman yang monokultur. Padahal monokultur ini tentu juga akan tidak memberikan dampak pada hadirnya beberapa jenis fauna di situ ya. Jadi asosiasi fauna dengan satu jenis atau satu spesies pohon itu akan berbeda dengan spesies pohon yang lain. Makanya namanya vegetasi primer ya, hutan yang masih asli itu memberikan kekayaan hayati yang luar biasa karena masing-masing pohon punya istilahnya bisa menjadi tempat hidup atau habitat bagi berbagai jenis fauna yang berbeda-beda. Kalau tanaman yang monokultur diisi pakai sengon semua atau akasia semua, ya hewan yang datang juga akan terbatas. Mungkin di awal bisa ditanam dengan sengon atau akasia, tetapi untuk periode berikutnya tentu harus dikembalikan kepada tanaman-tanaman endemis yang memang asli ada di kawasan tersebut. Kalau hanya diisi satu jenis atau satu spesies, maka nanti kalau dihitung indeks keanekaragaman hayatinya itu akan sangat rendah. Karena dia tidak beraneka ragam. Nah, secara ekologi ini juga tidak memberikan sebuah makna yang berarti ya. Karena semakin tinggi nilai keanekaragaman hayati, maka menunjukkan ekosistem tadi adalah ekosistem yang stabil. Nah, kalau stabil terus apa sih untungnya? Tidak stabil ini, dia akan mampu mempunyai namanya resiliensi yang baik. Resiliensi atau daya lenting ini adalah kemampuan suatu ekosistem untuk kembali ke keadaan semula setelah terjadi gangguan atau pencemaran. Nah, semakin tinggi nilai keanekaragaman hayatinya, maka dia semakin cepat untuk pulih ke keadaan yang semula. Padahal di dalam sebuah kawasan penambangan, dalam sebuah kawasan proyek, baik itu rumah sakit,
eh, jalan tol ataupun rel kereta api atau dermaga, tentu akan memberikan dampak-dampak yang mencemari atau membuat lingkungan itu terganggu. Ya, contohnya kalau di hutan yang sangat sepi, burung-burung akan merasa nyaman. Begitu ada suara-suara yang eh, mempunyai desibel tinggi, ya, mereka akan pergi. Monyet juga akan pergi, siamang akan pergi untuk menjauhi lokasi-lokasi tadi. Nah, sebenarnya tadi ya, tujuan dari meningkatkan indeks keanekaragaman hayati itu adalah untuk menjaga bahwa kestabilan ekosistem itu akan selalu terjaga. Nah, maka diperlukanlah sebuah pengolahan dampak atau dalam bentuk pemantauan dampak lingkungan. Jadi pemantauan ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengolahan tadi dilakukan dengan tepat atau belum. Nah, dampak terhadap lingkungan juga macam-macam ya. Dampak hayati, dampak pencemaran udara secara fisik, kimiawi, dampak terhadap sosial, ekonomi dan masyarakat yang mungkin terjadi ya. Saya contohkan misalnya pada saat saya menyusun AMDAL untuk PLTU Tanjung Jati di Jepara itu, dampak sosialnya ya dulu di situ adalah kawasan yang sangat bahkan tidak ada penduduknya. Kemudian setelah ada aktivitas itu akhirnya orang mulai datang, tenaga kerja didatangkan untuk membangun. Lalu akhirnya orang buka warung di situ. Kemudian warungnya jadi warung remang-remang. Kemudian ada macam-macam sampai nanti akan mungkin muncul prostitusi di situ. Bentuk-bentuk yang lain misalnya kemacetan ya, orang bikin mall di suatu jalan tuh. Jadi yang mungkin saya akan minta adalah Anda bisa melihat nanti bagaimana dampak yang muncul dari dibangunnya Pakuwon ya. Pakuwon Mall yang ada di Gombel itu tentu akan memberikan dampak negatif yang cukup signifikan juga terhadap eh, lingkungan yang ada di situ. Mungkin akan terjadi kemacetan yang luar biasa di sini. Akan terjadi kemacetan, kemudian akan ada mungkin tadi apa? Di sana kan termasuk tanah yang mempunyai struktur yang tidak stabil ya. Mungkin akan terjadi kerusakan pada bangunan-bangunan karena adanya patahan yang ada di situ. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang mungkin berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Yang pertama adalah pengubahan bentuk alam dan juga lahan yang ada di kawasan yang nanti akan dibangun. Ini terjadi mungkin karena kondisi awal itu berupa sebuah perbukitan misalnya. Kemudian karena ada satu proyek yang melintasi di situ, maka akan dilakukan pengerukan terhadap bukit tadi ya. Contohnya misalnya jalan tol yang ada di Marang sampai Solo, itu maka mereka melakukan mengiris bukit yang dari situ untuk bisa dibuat sebagai jalan. Nah, bentangan yang terjadi ini sangat berpotensi untuk menimbulkan longsor misalnya. Yang kedua adalah eksploitasi terhadap sumber daya alam, di mana ya dalam industri membutuhkan modal di dalam pembangunan tadi ya. Modalnya bisa berupa modal sumber daya alam, modal teknologi, modal sosial. Nah, modal-modal ini yang bersifat eh, bersifat tidak bisa balik lagi itulah biasanya berupa modal terhadap sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, adanya proses dan kegiatan yang potensial menimbulkan
pemborosan, pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, kemerosotan SDA, dan mempengaruhi lingkungan alam, dan lain-lain. Nah, di sini eh, yang paling gampang ya contohnya adalah pengambilan sumber daya air ya. Maka kajian ini juga penting dilakukan ya, bagaimana sebuah kawasan itu mampu menyediakan air sampai berapa tahun misalnya. Jadi kerentanan terhadap eh, ketersediaan air itu juga menjadi sebuah apa namanya dampak yang mungkin akan muncul karena itu. Kemudian adanya introduksi jenis tumbuhan atau hewan atau jasa ternik ya. Mungkin di dalam proses pembangunan itu akan memasukkan beberapa individu atau spesies-spesies yang bukan asli dari daerah tersebut. Nah, tentunya ini bisa menimbulkan dampak berupa kompetisi antara spesies spesies invasif atau introduksi tadi dengan spesies endemis. Secara umum spesies yang introduktif itu mempunyai keunggulan dan akan menang di dalam berkompetisi dengan spesies lokal. Nah, ini yang menjadi PR di sini ya. Seringkali eh, spesies tadi akan menghilangkan spesies asli. Nah, ini adalah dampak yang luar biasa bagi sebuah keanekaragaman hayati ya. Karena banyak spesies-spesies uh, natif atau asli itu punya keunggulan gen yang bisa dikelola dan mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan spesies yang bersifat invasif. Dan dampak yang lain muncul karena pembuatan dan penggunaan bahan nabati atau bahan hayati, penerapan teknologi yang kurang bijaksana. Nah, salah satu aspek penting dalam AMDAL yang sebenarnya merupakan fokus dari AMDAL sendiri adalah aspek biologi dari komponen lingkungan yang terkena dampak. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa aspek biologi ini bisa dibagi atau dikelompokkan secara parsial ya. Bisa dari kelompok flora atau vegetasi, kemudian fauna atau hewan, dan mikroorganisme. Tapi secara umum yang apa ya, yang kasat mata dan punya bisa dipantau dengan apa namanya, dengan baik adalah untuk dua kelompok awal ini, flora dan fauna. Jadi ini menjadi salah satu bahan apa namanya pembangunan yang sangat penting ya, karena living natural resources itu punya value yang cukup banyak. Ada nilai ekonomi, kemudian nilai ekologi, nilai scientific, nilai estetika, dan sebagainya. Nah, kita ekonomi, kebutuhan pangan itu selalu disokong dari sumber daya hayati. Sandang, pangan, papan, kemudian nilai estetika, ya, beberapa produk-produk itu terinspirasi dari biodiversity juga. Contoh misalnya parfum, kemudian itu kan dari beberapa ekstrak bunga ya, kemudian dari pakaian, pola di dalam batik itu juga menggunakan sumber daya hayati kan, warna apa, daun, motif bunga dan sebagainya. Nah, salah satu kegagalan AMDAL yang nanti apa namanya untuk melindungi dan mencegah kehati ini adalah akibat cara pandang tim AMDAL dan Pemrakarsa terhadap komponen biologi secara parsial dan bersifat antroposentris atau mengedepankan kepentingan manusia. Contoh gini ya, sering kita menganggap apa hewan ini bermanfaat atau tidak. Itu karena dari sudut pandang manusia sendiri. Kita tidak pernah melihat dari sudut pandang sebuah ekosistem secara menyeluruh ya. Contohnya misalnya lalat.
Lalat ini kita pandang sebagai hewan yang merugikan karena menimbulkan penyakit tipes, disentri, kolera. Karena sudut pandang kita adalah dari sudut pandang antroposentris atau manusia. Tapi kalau dari sudut pandang sebuah ekosistem, tanpa adanya lalat, maka banyak jasad-jasad renik, jasad-jasad yang mati tidak akan hancur kalau tidak ada lalat. Tidak akan hancur kalau tidak ada apa namanya, belatung yang menghancurkan sisa-sisa dari kehidupan yang sudah mati. Nah, sifat antroposentris inilah yang menyebabkan keanekaragaman hayati tidak dipandang sebagai hal yang penting atau sering kita abaikan. Karena begitu satu spesies ini hilang atau punah, maka dia tidak akan pernah ada lagi, tidak akan pernah muncul lagi eh, karena karena spesies tadi memang tidak akan muncul lagi ya. Kalau apa yang disebut dengan punah? Punah itu adalah bila satu spesies tidak terlihat di alam atau di penangkaran lebih dari 50 tahun. Ya, jadi kalau selama 50 tahun sudah nggak ketemu itu namanya harimau Jawa di Gunung Merapi atau di Gunung Slamet atau di Jawa Barat. Tapi juga tidak ada juga di penangkaran, di kebun binatang tidak ada, di lembaga konservasi tidak ada, maka biar disebut punah. Kalau di alam sudah tidak ada, tapi di penangkaran masih ada, itu namanya punah di alam atau istilahnya extinct in the wild. Jadi tujuan dari mempertimbangkan biodiversity dalam AMDAL ini adalah sejalan dengan tujuan dari PBB di dalam konvensi yang disebut dengan CBD, di mana ada 3 poin penting di dalam pelestarian atau konservasi ini. Yang pertama adalah pelestarian sendiri atau konservasi sendiri. Ini ya kita sebenarnya melestarikan itu melihat pola pola pemanfaatan yang bijaksana di saat ini dengan memelihara atau menjaga untuk generasi yang akan datang. Yang kedua pemanfaatan. Jadi di dalam konservasi itu bukan berarti melarang memanfaatkan. Jadi konservasi itu boleh ada pemanfaatan, tapi pemanfaatan yang bijaksana, yang sustainable. Yang ketiga adalah pembagian manfaat atau istilahnya memberikan apa namanya suatu keadilan ya, equitability. Jadi tujuan adalah itu ya, bukan berarti terus kemudian tidak boleh ini diambil dimanfaatkan, tapi bagaimana pemanfaatan yang tadi sustainable dan equitability atau berkeadilan. Nah, kalau kita melihat bagaimana data biodiversity di Indonesia sendiri, itu kita ada di nomor 2 di seluruh dunia ya, di bawah Brasil. Itu kalau yang dihitung adalah biodiversity hewan yang ada di darat atau terestrial. Kita tidak pernah mempertimbangkan bagaimana keanekaragaman hayati pada hewan-hewan yang hidup di kedalaman laut yang sangat dalam ya. Indonesia punya palung yang cukup dalam di selatan Pulau Jawa itu ada palung dalam, kemudian di utara Sulawesi palung Mariana ini sampai hampir 11.000 kilometer. Itu banyak ada hewan yang tinggal di situ tapi tidak pernah kita lakukan identifikasi. Kenapa ya? Karena nggak bisa kita masuk ke sana dengan tekanan air yang cukup tinggi akan menyebabkan alat-alat untuk memantau juga akan rusak. Belum lagi kalau kita berbicara tentang cultural diversity, aneka-ragaman budaya kita sangat beragam. Mulai dari Aceh sampai Merauke, ada berapa itu rumah adat yang ada di sana. Yang ini merupakan proses akulturasi antara manusia dengan sumber daya alam itu sendiri. Kenapa orang Padang punya rumah gadang? Kenapa orang Tuan atau Raja beda punya rumah yang seperti itu? Kenapa orang di Jawa punya rumahnya joglo, limasan?
Ya karena ada sumber daya yang ada di situ yang bisa mereka manfaatkan. Termasuk sumber daya pangan juga menjadi apa namanya? Menjadi keunikan dari masing-masing wilayah terhadap produk olahan pangan, kemudian apa namanya, pakaian adat, budayaan, tari-tarian, lalu ada mungkin juga bentuk senjata tradisional itu tergantung dari apa yang ada mereka punya di sekitar mereka tinggal. Jadi poin penting di dalam AMDAL di bidang biodiversity adalah bagaimana mengintegrasikan keanekaragaman hayati di dalam AMDAL. Oleh karena itu kita harus tahu itu yang biodiversity ini ada 3 level ya. Yang pertama adalah level genetik, yang kedua biodiversity level spesies, dan yang ketiga adalah biodiversity level ekosistem. Biodiversity pada level genetik itu contohnya misalnya berbagai jenis pisang yang ada di negara kita ya. Pisang ini spesiesnya Musa paradisiaca, dia bisa pisang Ambon, pisang Raja, pisang Mas, pisang Tanduk, macam-macam. Tapi semuanya Musa. Nah ini kan ada keanekaragaman luar biasa ini. Ayam ada ayam pelung, ada ayam dan banyak juga jenis varian alamnya, varian ayam. Yang ada level spesies, di mana level spesies ini yang sering kita kita justifikasi sebagai biodiversity ya, biodiversity atau keanekaragaman itu pada level spesies. Berbagai jenis tanaman, tumbuhan, hewan itu adalah pada level spesies. Yang terakhir adalah pada level ekosistem di mana Indonesia mempunyai keanekaragaman ekosistem yang luar biasa. Ada hutan hujan tropis di Sumatera, di Kalimantan, ada savana di Taman Nasional Baluran di kawasan timur Indonesia, ada ekosistem es di Gunung Jayawijaya, ada ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, banyak sekali. Jadi ada proses hubungan antara yang namanya bioregion ya, landscape, ekosistem, habitat, komunitas spesies dan serta ini tadi ya harus kita kelola di dalam melalui sebuah dokumen AMDAL. Yang kedua adalah mempertimbangkan hubungan antara level kehati dengan melihat struktur dan fungsi ya, dan hubungan di dalam kehatinya ya. Jadi levelnya tadi ada varian, spesies, dan ekosistem. Yang ketiga adalah area studi yang mungkin dipengaruhi jenis dampak yang berbeda. Ya, dampak dari pembangunan jalan tol akan berbeda dengan dampak dari pembangunan rumah sakit. Akan berbeda dengan dampak pembangunan atau industri penambangan. Karena apa? Mungkin limbah yang dihasilkan berbeda-beda juga. Kalau sebuah industri, misalnya industri pewarna batik misalnya, kan memberikan logam berat yang akan masuk ke dalam air berbeda dengan industri misalnya apa istilahnya lampu listrik. Berbeda lagi dengan industri yang menghasilkan logam berat misalnya Hg. Industri emas akan menghasilkan Hg, merkuri. Yang keempat adalah mengumpulkan data detail tentang kelimpahan dan penyebaran aspek hati tertentu. Tapi tidak perlu mensurvei semuanya dengan rinci ya. Tadi saya sebutkan di depan, kita bisa melihat dengan cara mengambil cuplikan atau sampel atau contoh atau plot. Jadi tidak perlu mengkaji dari sebuah kawasan yang cukup luas.
Bapaknya hilang, guys.